Di video kali ini kita akan bahas satu set soal penalaran matematika. Ini merupakan TO terbaru ya, TO ke-7 dari proses inten. Nah, buat teman-teman yang sedang berjuang buat UTBK, apabila teman-teman nemuin video ini, alangkah baiknya teman-teman cek juga link yang sudah saya sematkan di kolom deskripsi maupun kolom komentar untuk mencoba dulu soal ini, baru kita sama-sama simak pembahasannya. Nah, nampaknya soal ini agak sedikit lebih susah dibanding TO-TO yang sebelumnya ya. Dan waktunya semakin dekat ke SNBT, jadi ya soal-soal yang dibuat oleh proses intent ini cukup mewakili soal-soal yang kurang lebih nanti akan keluar di SNBT. Jadi teman-teman harus bisa juga ngerjainnya ya. Oh iya, sebelum nonton jangan lupa like, share, dan subscribe dulu ya. Langsung aja kita ke soal yang pertama. Di sini kedai inten menghidangkan kue bolu sehingga kedai tersebut membeli adonan kue dengan berbagai merek. Nah, berat tiap adonan itu adalah 200 gram. Satu adonan merek A itu mengandung 20 gram gula. Jadi ada 3 adonan ya. Di sini intinya mah. Satu adonan merek B 40 gram gula. Terus satu adonan merek C itu 80 gram gula. Total adonan yang ingin digunakan kedai inten itu adalah 40 kilogram dengan berat gula 7.600 gram gitu ya. Jadi ceritanya gini, ini adonannya ada 3 ya. Saya tulis dulu aja ya. Adonannya ada 3. Ada apa aja tuh? Ada A, ada adonan B, ada adonan C. Nah, adonan A, satu adonan A itu mengandung 20 gram gula ya. Berarti ini gulanya saya tulis aja di sini. 20 gram gula. Terus kalau misalnya adonan B itu 40 gram gula. Adonan C itu 80 gram gula ya. Terus udah gitu katanya berat tiap adonan kan 200 gram. Berarti kalau misalnya berat tiap adonannya 200 gram, di sini teh ada bahan-bahan yang lain. Jadi kita kudu tambahin ini semua. Ini kan cuman gula hungkul gitu, gula doang ya. Jadi kalau misalnya adonan A tuh ya pasti ada 180 gram bahan lainnya. Ya lainnya gitu ya. Lain. Kalau misalnya adonan B berarti selisihnya ya 160 gram adonan lain. Nah, buat adonan C itu ada 120 gram adonan lain. Terus teh udah gitu total adonan yang ingin digunakan kedai inten itu adalah 40 kg. Berarti ini kan 200 gram ya. Total adonan A teh 200 gram. Ini juga 200 gram. Nah, ini 200 gram gitu. Nah, ini kalau dijumlahin si gulanya semua, gulanya teh kudu 7.600 gram. Jadi ini 7.600 gram gula. Saya tulis dulu sini ya. Nah, adonan lainnya yang ini berapa tuh? Ini dulu aja deh ya. Total adonan yang ingin digunakan kedai inten itu adalah 40 kg. 40 kg mah berarti yang ininya 40.000 ya. 40.000. Nah, ini 40.000 gram jumlah adonannya. Berarti kalau bahan adonan lain ya selain gula, itu teh selisih dari 40.000 sama 7.600. Berapa tuh? Perlu dihitung nggak nih? 32.400 ya. Jadi 32.400 itu teh yang lain-lain. Langsung aja deh ya, kita ke soal nomor 1. Di sini apa sih? Jika Y dan Z secara berturut-turut menyatakan banyaknya adonan merek B dan C, ya,
Hubungan antara X dan Z gimana? Jadi ini A-nya tuh X gitu ya. A-nya tuh X, B-nya itu Y, si C-nya itu Z gitu. Gini. Hubungan X dan Z gimana dinyatakan dalam Y? Gimana ya? Ini lihat, berarti kita bacanya ke bawah aja tuh ya, kalau kayak gini. Yang pertama ini aja nih biar gampang ya. Ini 20 gram gula, 40 gram gula sama 80 gram gula. Ini teh kan kalau misalnya kita hitung tuh ada 7.600 ya. Nah, jadi persamaannya ini kita susunnya gini aja. 20x 20 gram gula untuk adonan A gitu ya. Tambah 40 gram gula untuk adonan B. Ditambah 80 gram gula untuk adonan Z. Adonan C gitu ya. Jadi 80 Z. Ini teh kudu 7.600 gitu. Terus satu lagi yang jumlah total adonannya aja ya biar gampang. Jadi 200x tambah 200y tambah 200z. Ini teh kudu sama dengan 40.000 gitu ya. Nah, ini nanti kita buang aja si itunya ya, si X-nya supaya Y-nya bisa kita nyatain dalam Z. Nah, gimana nih? Biar gampang gitu ngebuangnya. Nah, ini saya bagi 20 aja semua ya. Ini coret, ini bagi 20. 1. Ini bagi 20, 2. Bagi 20, T4. Ini bagi 20, 380 ya. Ini bagi 200, 1. Ini 1. Ini 1. Yang ini 200 ya. Udah kurangin aja coba sih. X kurang X kan habis. Jadi 2Y kurang Y kan ya Y ya. Jadi Y ditambah 3Z. Nah, ini saya tulis Y-nya kudunya merah ya, Y ditambah 3Z. Berarti nanti 1Y tambah 3Z sama dengan 380 dikurangi 200 T kan 180. Nah, berarti kalau Z-nya dinyatain dalam Y, berarti Z sama dengan 180 dikurangi Y. Nah, koefisien Z kan 3 ya, berarti ini bagi 3 aja. Nah, jadi gimana nih? Z-nya sama dengan 180 dibagi 3 itu kan 60. Ini sorry, Z-nya gepeng ya. Nah, 60 dikurangin sepertiga Y. Ada nggak tah jawabannya? Yang E ya. Jadi nomor 1, ini jawabannya yang E. Soal yang kedua, ini jika adonan merek B dikurangi 2 kilo dan adonan C ditambahi 2 kilo, jumlah gula yang terkandung dalam campuran adonan tersebut berapa? Berarti kita lihat persamaan yang ini nih, yang gula aja. Yang gula kan tadi 20x gitu ya. 20x ditambah 40y ditambah 80z. Itu teh kan awalnya 7.600. BTW teman-teman teh kudu tahu ya XYZ apa. XYZ bukan gula ya, ini XYZ si adonannya gitu. Adonan merek B itu dikurangi 2 kilo. Adonan merek B itu berarti ya variabel apa tuh? Variabel Y ya. Jadi di sini 20x ditambah 40 dikali Y-nya dikurang 2 kilo ya. Berarti Y dikurangin 2 kilo itu berarti 2000 per 10 kan. 2000 per 10. Per 200. Ya, berarti si adonannya kan satu adonan teh 200 gram. Ngerti nggak kenapa kudu dibagi 200?
Karena ini satu adonan teh 200 gram gitu butuhnya ya. Berarti kalau misalnya dikurangi 2 kilo nanti dia bakal berkurang 10 unit gitu. Nah, ditambah yang Z-nya 80 dikali Z-nya berapa tah? Ditambah 2000 per 200 gitu. Nah, jadi gimana nih? 20X. Nah, yang ini berapa? Ini tekan 10 unit. Yang ini juga 10 unit. Ya. Jadi ditambah 40Y minus 40 kali 100 teh berarti ini min 400 kan. Ditambah 80Z plus 800. 80 kali 10 kan. Ini mah bukan dieliminasi atau ya. Oh iya, ini gini aja. Nah, teman-teman lihat gerak ini kalau misalnya si urutannya sama saya dibikin kayak gini. 20X tambah 40Y. Yang ini saya kopas aja ya ke bawah ya. Tambah 80Z itu kan 7600 ya enggak? Nah, yang ini aja kita beresin nih. Min 400 tambah 800 ya berapa? Tambah 400. Berarti ini kan berubah tuh yang di atas. Segini mah kita udah tahu nih. Nah, segini teh hasilnya teh 7600 gitu. Ya, berarti yang ini kita ganti aja sama 7600 gitu. 7600 tambah 400 ya 800 gitu ya. 800, 8000, maksud 8000 gram gitu. Jadi ini nomor 2 jawabannya yang C ya. Nomor 3 ya di sini. Jika banyaknya adonan merek A itu 2 kali adonan B, banyaknya adonan merek A yang digunakan gimana? Adonan A, jangan salah nih ya, adonan A itu 2 kali adonan merek B. Ya berarti nanti kita kudu eliminasi. Persamaan buat jumlah adonan teh apa sih di sini? Ini ya. 200 jadi 40.000 gitu. Terus adonan merek A itu 2 kali adonan merek B, berarti ya si X-nya teh 2 kali Y gitu. Adonan A kan X ya. X-nya itu 2 kali Y. Yang ditanya banyak adonan merek A. Adonan merek A teh berarti si variabel X-nya berapa tah? Ya. X-nya 2 kali Y. Pakai persamaan ini aja nih yang gampang yang udah dieliminasi ya tuh. Ya biar kita nggak susah. Yang X tambah Y tambah Z di sini X tambah Y tambah Z-nya kan 200. Ini tadi kita punya persamaan ini. Yang gula dulu aja ya, yang gula teh X tambah 2Y tambah 4Z teh 380. Ini awalnya ya. X tambah 2Y tambah 4Z sama dengan 380. Terus udah gitu yang banyak adonan teh tadi kan X tambah Y tambah Z. Ini teh kudu sama dengan 200. Nah, katanya si X teh sama dengan 2 kali Y. Ya. Berarti nanti 2 Y-nya kita masukin ke sini gitu. Ya. Jadi si persamaannya tuh jadi kayak gini. X teh kan jadi 2Y. Nah, kalau X-nya jadi 2Y, jadi kayak gimana nih? 2Y tambah 2Y itu kan jadi 4Y, ya nggak? 4Y ditambah 4Z, itu teh sama dengan 380. Kalau yang bawah 2Y tambah Y itu berarti jadi 3Y kan? 3Y ditambah Z sama dengan 200. Nah, kita cari dulu aja si Y-nya, baru nanti dapat X-nya gitu. Ini eliminasi ya. Coba ini dibagi 4 semua deh ya, biar gampang. Jadi berapa nih? Bagi 4, 1, bagi 4, 380, bagi 4 nya 95 ya.
Ya udah ini nanti kurangin gitu. Jadi Z-nya hilang. Y kurang Y. Y kurang 3Y berapa? Minus 2Y. Z kurang Z mah habis. Kalau 200 dikurangin 95, minus 105 gitu ya. Berarti ini coret aja gitu. Berarti 2Y-nya 105. Nah, yang ditanya kan kebenaran tuh X-nya ya. Ya udah, berarti di sini X-nya sama dengan 105 aja gitu. Ada nggak jawabannya? Ya 105 nih yang ini. D ya. Soal nomor 4. Nah, kedai Inten sekarang ingin membuat adonan dengan berat total 40 kilo dan mengandung 4 kilogram gula. Jika banyaknya adonan merek A itu 2 kali adonan merek B, banyak adonan C-nya berapa? Berarti kan gulanya jadi 4 kilo nih. Jadi persamaan buat gula yang udah disederhanain yang ini nih. 20, 40, 80 teh kan jadi 124, awalnya 380 nih. Terus si gulanya teh jadi 4 kilo, jadi 4 kilo ya. Jadi tambah sedikit nih si gulanya. Jadi kita pakai yang persamaan gula ini, kita butuh ini nih. Ya, butuh data ini. Tapi saya malas kopas-kopas ini, saya taruh sini ya gitu. Silin. Biar nggak usah nge-scroll. Nah, gini. Gimana tadi persamaannya? Adonan berat totalnya tuh berat totalnya 40 kilogram. Tetap ya berat totalnya mah berarti kan X tambah Y tambah Z-nya itu tetap jadi 200 ya. Alias nanti teman-teman lihat yang 200 X tambah 200 Y tambah 200 Z. Ini sama dengan 40.000. Nah, kita pakai yang udah disederhanain teh persamaan yang ini nih. Ya ini saya kopas aja yang ini ya. Tek gitu. Ya ini masih kepake lagi sih persamaannya. Nah, yang buat gula teh kan yang 20 gram, 40 gram sama 80 gram. Ini teh 7.600. Nah, ini teh berubah gitu. Berubah jadi 4 kilo gulanya ya. Berarti kalau 4 kilo, 4 kilo, kita pakai yang ini nih. Tadi, mana? Nah, persamaan ini nih. Lihat. Ini yang udah sederhanain. Cuman ini teh berubah jadi 4 kilo gitu. Kalau 4 kilo teh kan 4.000. Ya, 4.000. Nah, ini masing-masing teh kita bagi 20 ya. Bagi 20, bagi 20. Ini bagi 20 berapa? 20 ya. 4.000 bagi 20. 200 katanya 200 sorry. Jadi X tambah 2Y tambah 4Z-nya ini 200 gitu. Ya, saya tulis lagi. Ini X tambah 2Y tambah 4Z-nya sama dengan 200 gitu ya. Ya persamaannya pakai yang gula gitu, cuman si gulanya ganti jadi 4.000 gitu ya. Jadi ini kan semula 7.600 nih, yang ini gulanya saya ganti nih. Jadi 4.600. 4.600, 4.000 gram gula. Maksudnya masih soalnya mau kayak gini gitu. Yang ditanya banyaknya adonan merek C. Adonan merek C itu berarti si Z-nya yang ditanya ya. Kan A itu 2 kali. A itu 2 kali B ya. X itu kan sama dengan 2Y. Berarti sama kayak tadi sih cara ngerjainnya. X itu sama dengan 2Y. Nanti kita masukin nih ke sini. Jadi 2Y tambah Y, 2Y ditambah Y itu teh kan jadi 3Y. Ditambah Z, ini sama dengan 200. Oh, ini mah persis tadi ya tuh. Ini 4Y ditambah 4Z sama dengan 200. Nah, kita cari nilai Z-nya gitu. Coret, coret, coret 50. Nah, sekarang berarti kita buang aja ya si itunya.
si Z-nya kita buang dulu. Jadi kita dapat Y-nya gitu. Gimana nih? 3Y kurang Y. 3Y dikurang Y itu teh kan 2Y. Jadi 2Y. Z kurang Z mah habis ya. 200 kurang 50 itu teh 150. Jadi Y-nya mah 75 di sini. Dah, masukin aja ke persamaan ini. Buat dapat nilai Z-nya. Jadi 3Y tambah Z. Minus satu ya kalau gini mah. 3Y berarti 3 kali 75 ditambah Z sama dengan 200. Berarti 225 tambah Z sama dengan 200. 225 tambah berapa ya nilainya 200? Z-nya minus 25. Wah, minus sih Z-nya. Saya dapat nih. Kan barang mah nggak mungkin negatif, ya nggak? Ya ini kayaknya soalnya salah ya. Minus 25. Tapi nggak tahu, mungkin teman-teman diralat nggak ya soalnya yang udah ikut TO Inten. Kalau saya sih dapatnya negatif 25. Ya, nanti ini mangga aja coba dicek ulang ya. Nanti kita coba lanjut ini ke soal yang kedua dulu aja ya. Soal teks 2 dulu aja. Nah, ini teks yang kedua ya. Ini buat soal nomor 5-8. Ini Marco berangkat dari kota P ke kota Q mengendarai sepeda motor. Kemudian dia mengendarai sepeda motornya pada jam pertama, kecepatannya 10 km per jam. Terus 1 jam berikutnya kecepatannya 15. Dan 1 jam berikutnya kecepatannya 20 gitu ya. Demikian seterusnya kecepatannya selalu bertambah 5 km setiap jam. Jadi ini di jam pertama kecepatannya teh 10, terus 15, terus 20 gitu ya. Terus 25 dan seterusnya gitu. Nah, pertanyaannya di sini adalah berapa rata-rata kecepatan sampai 12 jam gitu ya, rata-rata kecepatan Marco jika dia berangkat dari P ke Q itu selama 12 jam itu berapa coba. Ya berarti ini tambahin terus gitu, tambahin terus ya 25, 30 sampai 12 jam. Berarti ini kan kecepatan motor maksimal teh hanya bisa sampai 65 km per jam ya. Nah, jadi gimana nih? Maksimal 65 berarti berapa nih kecepatan di jam ke-12? 10, 15, 20, 25, 30. Berarti 35, 40, 45, 50, 55 gini ya. 60, pas 65 nih ya. Di jam ke-12 teh 65 sih kecepatannya. Kecepatan maksimal. Yang ditanya rata-rata kecepatan ya, berarti ini tambahin aja semua ya. Pakai rumus SN gitu. Jadi SN ini ada 12 suku ya. Rata-rata kecepatan berarti kan SN dibagi jumlah jamnya gitu. Dibagi jumlah jamnya ya berarti bagi T total gitu. Berarti ini kan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B ya. Dibagi T. Nah, berarti S12 di sini. 12 bagi 2 berapa tah? 6 ya. 2 kali A teh suku pertama. Nah, ini A-nya. Ini A. Ini selisihnya kan 5. Ini berarti si bedanya nih. Ya, saya urai gitu ya supaya bisa tahu kan kecepatan maksimalnya 65. Bisa nanti ada yang lebih kayak di jam 1 gitu ya. Di 13 jam ya kecepatannya kudu 65 gitu, nggak boleh lebih dari 65. Jadi sama saya dijabarin gitu ya. 2 kali A berarti berapa nih? 2 kali 10 20 tambah N-nya kan 12. 12 kurang 1 teh 11 kali bedanya 5 gini. Dibagi waktu tempuh totalnya teh 12 jam. Nah, ini tinggal coret aja ya.
Ini 2. Ini berapa nih jadi? 55 tambah 20. 75 ya? 75 per 2. 75 dibagi 2. Jadi S12-nya, S12 per T-nya ya. Si kecepatan rata-ratanya. Jarak totalnya kan ini berarti 75 nih. 20 tambah 55 itu 75. 75 dibagi 2, berarti ini nanti V rata-ratanya ya. 75 bagi 2 tuh 37,5 kilometer per jam. Udah gini aja. Kita lanjut lagi, coba ke soal yang berikutnya. Nah, ini jika jarak kota P dan kota Q adalah 1100 km, waktu yang dibutuhkan Marco untuk menempuh kota P dan Q gitu ya. Berarti berapa nih nomor 6? Coba kita lihat ya. P dan kota Q itu kan 1100 km. Berarti kita lihat aja 12 jam pertama nih. 12 jam pertama jaraknya berapa? Ini tuh tambahin semua aja di 12 jam pertama. Nah, ini 12 jam pertama. Jadi, ini kita tambahin semua nih. Ini saya tulis di sini aja ya. Di jam pertama sampai jam ke-12 kan sejaraknya ini kita tambahin yang ini. Jaraknya ya, jaraknya yang ditanya di sini kan jarak kota P dan kota Q itu 1100 km. Nih, 12 jam pertama si jaraknya tuh S totalnya nih. 6 dikali 20 plus 55 yang ini. Ya kan? Terus udah gitu sisa jaraknya berarti berapa kilometer lagi? Kan kalau yang ditanyanya ya waktu ya. Ini waktu kok kilometer sih? Waktunya kudunya mah jam atau ya? Waktunya mah kudunya jam. Jarak kan sama dengan kecepatan kali waktu. Ya. Ini waktu yang ditanya ya. Pasti waktu. Jadi T-nya itu sama dengan jarak dibagi kecepatan gitu. Ya. Dibagi kecepatan. Nah, di jam ke-12 dia udah nempuh berapa nih? Jam ke-12. Yang pertama kan kecepatannya 10 km per jam nih. 10 km per jam berarti di 12 jam pertama itu 10. Di jam pertama, di jam kedua berarti 15. Ini jaraknya ya. Jam ketiga 20, 25 dan seterusnya gitu sampai 65. Nah, ini 12 jam pertama. Ini tuh kalau dihitung berarti kita ngitung yang si S12 aja yang ini nih, yang sama saya dikuningin. Nah, ini kita hitung si SN-nya berapa. Jadi segini totalnya teh 20 tambah 55 75 ya, 75 kali 6. 75 kali 6 ini 450, ini 12 jam pertama. 450 km nih. Ya. Ini kasus buat 12 jam pertama dulu gitu. Kan si jaraknya mah 1100 km ya nggak? Ini di 12 jam pertama. Nah, berarti di sini sisa jaraknya berapa? Sisa jaraknya 1100 kurangin aja sama 450. Berapa tah? 650 km kan? Dan waktu tempuhnya itu bisa kita cari pakai persamaan yang ini, yang S per V. Ya. T sama dengan S per V. Nah, berarti untuk tahu waktu yang dibutuhkan setelah 12 jam pertama, jarak sisanya kan 650 dibagi kecepatan maksimalnya. Tadi kecepatan maksimalnya 65, nggak bisa lebih ya. Jadi 650 dibagi 65 kan 10 jam. Ya, berarti ini kan 12 jam pertama dia menempuh jarak 450.
10 jam berikutnya menempuh jarak 650. Berarti total waktu yang dibutuhkan, ini kudunya waktu ya. Total waktu yang dibutuhkan tinggal dijumlahin. Total waktu yang dibutuhkannya berapa tuh? 12 tambah 10. 65 ya. 12 tambah 10, 65 lagi. 22 gitu. 22 jam. Ya, jadi ini teh yang D jawabannya ya. Soal yang ketujuh, biaya yang dibutuhkan Marco untuk bahan bakarnya jika dia berangkat dari kota P ke kota Q selama 14 jam. Nah, ini motornya menghabiskan bahan bakar 1 liter untuk 40 km. Dan harga 1 liternya 10.000 ya. Nah, jadi gimana tuh? Ini sama kayak tadi ya, jarak 12 jam pertama kan kita udah tahu 450 km ya. Yang analisisnya yang ini. Ini kan yang ditanya biayanya kalau dia berangkat dari kota P ke kota Q selama 14 jam. Nah, berarti jarak selama 14 jam ini berapa nih? Ini kan sampai dari P ke kota Q selama 12 jam ya. 12 jam pertama. Nah, 12 jam pertama teh berarti kan yang ini nih total jaraknya ya. Tadi kita udah ngitung nih 450 km. Ini teh jarak 12 jam pertama. Nah, kalau misalnya selama 14 jam ya berarti jarak selama 14 jam ini sama dengan jarak 12 jam pertama. Nah, ditambah sisa jaraknya tadi ya. 12 jam pertama. Nah, berarti kan jarak kan kecepatan kali waktu nih dari rumus ini. V kali T. Kecepatan maksimalnya cuma bisa 65. Berarti di 2 jam berikutnya itu 65 kali 1 jam ya 65 km per jam kali 1 jam ya 65 tambah ini juga 65 gitu. Jadi S14-nya ini sama dengan S12-nya berapa sih tadi? 450 ya. Ditambah 65 tambah 65 berapa tuh? 130 ya. Nah, ini jarak selama 14 jam pertama teh segini. 130.000 130. Nah, 450 tambah 530 580 km ya. Nah, terus tadi teh kan 1 liter 40 km 1 liternya bensin itu teh bisa berapa sih? 40 km nih dari informasi yang ini. 1 liter teh 40 km. Berarti kalau 580 berapa tah? 1 liternya ini saya tulis ya di sini. 1 liter itu teh 40 km. Berarti kalau 580 saya tulis di sini aja. Ini nanti tinggal cross multiply atau kali silang. Ini X liter gitu ya. Nah, si X-nya cari. Berarti X-nya di sini sama dengan 580 kali 1 bagi 40. Oh, koma nih ya. 58 bagi 2 aja. 29 ya. 29 bagi 2, 14 setengah nih. 14 setengah liter. 1 liternya tuh 10.000 gitu. Ya, 1 liternya 10.000. 10K gitu ya. 10.000. Berarti kalau misalnya 14 setengah liter, ya ini 145.000 gitu. Nah, ini nih. Jadi si biayanya itu 145.000. Jawabannya ini yang B ya. Terus nomor 8, jika jarak
kota P dan kota Q itu 1100 dan Hussein menempuh rute yang sama dari P ke Q dengan kecepatan konstan ini 50 km per jam, maka selisih waktu tempuh Marco dan Hussein berapa? Nah, tadi waktu yang ditempuh Marco berapa nih? Kalau jaraknya 1100 km yang pertama nih ya. Ini waktu yang ditempuh Marco. Ini kan jaraknya sama nih dari kota P ke kota Q 1100 km. Berarti si Marco teh menempuh waktu 22 jam gitu ya. Ini kan dari soal nomor 6 tuh. Total waktu yang dibutuhkan kalau misalnya jarak dari kota P ke Q-nya 1100 itu 22 jam. Berarti waktu yang ditempuh Marco-nya di sini, yang waktu yang dibutuhkan Marco lah maksudnya. Ini teh 22 jam. Sekarang waktu yang ditempuh Hussein. Ya. Waktu yang dibutuhkan Hussein, yang ditempuh sama si Hussein. Berarti kita bisa pakai persamaan yang ini, T sama dengan S per V nih teman-teman. Ya, jadi ini rumus ini jangan lupa ya, ini mah fisika dasar gitu ya. Jadi waktu yang ditempuh Hussein tinggal jarak dibagi kecepatan aja. Jadi T-nya berapa tuh? Sama dengan S per V. Berarti S-nya kan 1100. Kecepatannya T konstan. Bagi 50. Nah, coret-coret. 110 bagi 5, 22 jam. Selisihnya ya kurangin aja. Yang besar kurangin yang kecil. Sama ya. 22 dikurang 22. Ya, selisih waktu tempuh Marco dan Husseinnya 0 jam di sini ya. 0 jam. Nah, jadi nomor 8 ini jawabannya yang A ya. Nah, sekarang kita lihat teks ketiga ya. Nah, ini maskapai penerbangan A punya 3 jadwal penerbangan ke Bandara X. Ya, ini tabel jadwal penerbangan, harga tiket, jumlah penumpang, sama biaya ekstra. Nah, yang ini ada diagram alur juga ya. Untuk total pembayaran, ini TP itu total pembayaran ya. Kalau misalnya ada bagasi berarti harga tiket tambah bagasi. Kalau dia pilih hot seat berarti harga tiket tambah hot seat. Pilih asuransi ya harga tiket tambah asuransi ya. Nah, itu total pembayarannya. Nah, terus langsung aja di sini ya kita lihat tingkat keterisian pesawat untuk setiap jadwal pada hari kerja itu 80%. Jadi kayak weekday itu 80% nih. Ya, Senin sampai Jumat 80%, kalau weekend itu 100% ya dari jumlah penumpangnya. Sekarang kita lihat ya, berdasarkan informasi di atas, ini mana aja pernyataan yang benar. Nah, pernyataan 1 coba kita lihat. Jumlah penumpang maskapai penerbangan ke Bandara X pada hari Kamis. Hari Kamis itu berarti tergolong weekday ya. Nah, jadi ini kita lihat pernyataan 1. Pernyataan 1 untuk weekday berarti ini kan data-datanya udah ada nih, jumlah penumpangnya 200, 250 sama 150 untuk setiap jadwal penerbangan dan tingkat keterisiannya 80% gitu ya. Jadi pernyataan satunya di sini ya udah 80% aja. Kita kaliin sama tadi 200 tambah 250 tambah 140. 400 tambah 200 teh 600. 600 dikali 0,8 480 ya. 480. Jadi pernyataan satunya ini salah ya. Nah, pernyataan kedua, jika 50% penumpang setiap jadwal pada hari Senin membayar ekstra bagasi, 1 ekstra bagasi. Jadi ini kita cek pernyataan kedua. Senin tuh berarti weekday juga ya. Pernyataan kedua, 50% penumpang pada setiap jadwal pada hari Senin. Nah, hari Senin tuh berarti kan weekday juga tuh. Ya nggak?
Berarti kalau misalnya weekday itu ada 240, 50%-nya ya 240 orang gitu. Ya. Weekday kan ada 480 tuh, kita udah ngitung nih dari pernyataan satu. Berarti kalau weekday itu berarti setengahnya ya, 50%. Nah, ini penumpangnya 480. Jadi 240 penumpang membayar ekstra satu bagasi. Nah, berarti harga bagasi ini harga bagasi tambahan tuh 50.000 ya. Berarti nanti kita kaliin aja di sini. Buat weekday harga bagasi harga bagasinya berarti di sini 240 kali 50.000 ya. 24 kali 5 kan 120. Berarti nolnya ada berapa tuh? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 12 kojut ya. Nah, ini ada 12 kojut. Jadi ini bener nih. Terus kita cek ke pernyataan ketiga. Ini saya ke atasin aja dulu, jadi biar nggak mepeting sama nomor yang di bawah. Pernyataan ketiga. Nah, pernyataan ketiga itu rata-rata jumlah penumpang per jadwal penerbangan pada hari Rabu itu adalah 160 orang, ya. Berarti kan ini tuh 200, Rabu tuh weekday juga ya. 200, 250 sama 150. Nah, tingkat keterisiannya 80% ya. Berarti jam 8 nih, 80% terisi. Kalau jam 8 80% terisi, berarti kan ini jadi 160. 80 0,8 aja kali 200 gitu. Terus udah gitu jam 1 0,8 kali 250 tuh berarti 200. Satu lagi 0,8 kali 150 berapa tuh? 4 per 5 30 kali 4 120 ya. Berarti rata-ratanya di sini. Berapa nih rata-ratanya? 160 tambah 200 tambah 120. Jadi ini rata-rata penumpangnya. Rata-rata jumlah penumpang 160 tambah 120 tambah 100. Ini bagi 3. 280 tambah 100 380 ya. Sorry. Ini kok salah ya. Tambah 200 ya. Tambah 200 ini kudunya. Tambah 120 tambah 200. 480 bagi 3 160. Ya enggak? Kan ini 480. Jadi benar nggak ini? Ya, ini benar ya. Jadi ini opsinya itu salah, benar, sama benar. Nah, ini soal yang kedua. Ini saya copy lagi aja biar nggak usah nge-scroll. Soal nomor 10 maksudnya ya. Selisih pendapatan maskapai penerbangan A pada hari Senin. Senin tuh berarti ini yang hari kerja ya. Ini yang weekday. Ini weekday. Kalau minggu itu weekend ya. Ini weekend. Berarti kalau hari Senin selisihnya berapa? Tanpa biaya ekstra nih ya. Berarti ini kalau yang hari Senin ya hari Senin dulu deh. Kan 80% nih. Berarti kalau weekday ini saya tulis di sini aja ya. Weekday itu berarti kan tadi kita udah ngitung 80%, ini 160 nih. Yang ini teh 200. Sama yang ini 120. Berarti pendapatan hari Senin tinggal kita kaliin aja si jumlah penumpang sama harga tiket gitu, ya. Jadi 160 kali 1 juta, ya. 1 juta ditambah berapa tuh? 200. 160 kali 1 juta itu berapa sih? Wah, 160 juta ya. 160 juta aja ya. Terus 200 dikali 900.000. 2 kali 9 18. 200 berarti 180 juta nih.
Terus ini 120 kali 800.000, 96 juta. 96 kojut gitu ya. Berarti kalau dijumlahin berapa nih? 340 tambah 96. Ya 436 kojut ya ini ya. Nah, bandingin sama yang minggu. Udah ya. Kalau yang minggu mah berarti kan akhir pekan itu berarti 100% ya. Akhir pekan 100%, berarti kalau 100% mah yang 200 orang dong. Ya. 200, 250 sama 150. Jadi kalau hari Minggu 200 dikali 1 juta ya. Ini 200 juta. Terus 250 dikali 900.000. 25 kali 9 berapa? 225 ya. 225 kojut nih. Ya. Jadi yang minggu, yang jam satunya 225 kojut. Terus yang jam 6 sorenya itu 150 kali 800.000. Berapa nih? 120 kojut ya. Nah, ini tambahin semua. Berarti berapa nih? Ini tambahin semua nih. Sama kayak gini, ini tambahin semua. Jadi 545 kojut kan. Nah, selisihnya berarti 545 aja dikurangin 436 ya. Nah, 5 kurang 6 itu berarti buntutnya 9. Ya, berarti ini pasti 109 kojut gitu ya. 109 juta gitu ya. Jadi soal nomor 10 ini jawabannya yang B ya. Nah, soal nomor 11, pada hari Minggu 60% penumpang itu memilih membayar ekstra bagasi. Dan setengah penumpang sisanya tidak memiliki Nah, soal yang ke-11, pada hari Minggu 60% penumpang memilih membayar ekstra bagasi. Ya. Berarti di sini 60% pada hari Minggu teh kan jumlah penumpangnya pakai yang 200, 250 sama 150 ya enggak? Dan setengah penumpangnya tidak memilih hot seat. Jadi dia tidak memilih hot seat, tetapi memilih membayar asuransi. Penghasilan maskapai dari biaya penerbangan, dari penghasilan maskapai penerbangan A dari biaya ekstra berapa? Berarti tekan minggu mah weekday ya. Weekend. Weekend berarti jumlah penumpangnya kan segini. Ini setiap jam ya. Nah, ini tuh jadwal penerbangannya nih. Tadi jadwalnya jam berapa aja sih? Jam 8 pagi, 08.00, jam 1, sama jam 6 sore. Nah, jumlah penumpangnya kalau weekend teh tadi 200, 250, 150. 200, 250, 150. Nah, 60% memilih membayar ekstra bagasi. Berarti di sini kita cari N bagasinya berapa nih? N bagasi. Berarti ambil 60% dari 200 kali 0,6 aja. Ini 120. Ini kali 0,6, 250 kali 3/5 berarti ya. Berapa tuh ya? 150. Terus ini 250 di 60% dari 150 itu 90 orang ya. Nah, berarti ini dijumlahin. Kalau dijumlahin tuh 360 orang pilih bayar ekstra bagasi. Oke, berarti untuk bagasi dulu ya. Harga ekstra bagasi di sini tuh berapa? Gocap ya, 50.000 Goban.
Jadi untuk biaya ekstra bagasi ya, harga bagasi sama dengan 360 kali 50.000. Berarti 36 kali 5 18 juta ya. 18 juta. Terus udah gitu sisanya tidak memiliki hot seat tapi memilih membayar asuransi. Asuransi berarti kita lihat ya. Asuransi di sini 4% dari harga tiket. Harga tiketnya 1.900.000 sama 800.000. Berarti di sini 1 juta gitu ya. Di sini 0,9 juta. Ini 800.000. Tapi kalau kita lihat mah gini. Lihat gradi pilihannya ya. Harga bagasi aja tuh udah 18 juta, bener nggak? 18 juta. Ditambah lagi biaya dia yang pilih asuransi kan ada setengahnya tuh. Setengah penumpang sisanya tidak memilih hot seat tapi memilih membayar asuransi. Jadi pasti yang harga asuransi ya, harga bagasi tambah harga asuransi ini kan kalau dijumlahin ini kan setengah penumpang sisanya ditambahin. Ini pasti semua lebih dari 18 juta ya nggak? Lebih dari 18 juta. Nah di pilihan ganda itu yang lebih dari 18 juta cuman yang C doang. Yang A, B, D sama E udah nggak mungkin gitu ya. Kan ini di bawah 18 juta harga bagasi aja udah 18 juta gitu ya. Ya udah pasti yang 28.900.000 ya. Ini nggak saya lanjutin ngitungnya lah ya biar nggak lama. Nah soal nomor 12, pada hari Rabu karena cuaca buruk, semua penumpang memilih penerbangan dengan biaya ekstra asuransi ya. Berarti semua penumpang kalau hari Rabu teh berarti kita pakai yang 160, 200 sama 120. Nah ini si harga tiketnya ya. Ini saya copy aja ya, cuman nanti kita ganti gitu. Ini hari Rabu karena cuaca buruk, berarti ini penumpangnya pakai yang 160, 200 sama 120. Nah, ini ganti nih si N nih. Ya. 160 200 sama 120. Katanya semuanya memilih penerbangan dengan biaya ekstra asuransi. Berarti ini saya ganti nih semua untuk N asuransi. Ya, asuransi berarti semuanya ya. Ya udah, yang pilih asuransi mah 160 orang gitu. Ya. Harga asuransi itu 4% dari harga tiket. Ya. 4% dari harga tiket berarti ini buat biaya ekstranya aja dulu ya, biaya ekstra. Berarti dia harus bayarnya kan berapa nih? Ini kalau harga asuransi berarti 4% dari 1 juta berarti teh 40.000. Terus 4% dari 900.000 teh 36.000. Ya. Terus 4% dari 800.000 teh 32.000. Nah, ini jangan ditambahin tapi kudu dikaliin gitu, ya. Nanti kudu ditambah sama harga tiketnya gitu. Nah, ini yang harga asuransi, ya. Ya udah, ini mah dihitung aja gitu, ya. Jadi ini untuk ditambah sama harga tiket jangan lupa ya. Berarti nanti di sini gini ya tuh. 160 orang kudu bayarnya 1 juta tambah 40.000 ya. Jadi ini saya tulis harus bayar berapa ya? Ini harus bayar 160 orang berarti harus bayar 1 juta ditambah 40.000. Berapa tah? 1.040.000 ya. Ini 1.040.000. Aduh, salah nulis ini titiknya ya. 1.040.000
40.000. Terus 1.040.000. Kalau yang jam 1 ini teh 200 orang. Kudu bayar 900 ditambah 36.000. Jadi berapa tuh? Ini 200 dikali 900.000 tambah 36.000 teh 936.000 ya. Terus yang 120 orang kudu bayar 32.000 ditambah 800.000. Jadi 120 orang dikali 800 tambah 32.000 ya 832.000 ya. Ya ini berarti kudu dihitung satu-satu tuh, ini hoream ngitungnya. Bentar tuh saya kuadratnya bentar. 106 dikali 104 jadi berapa nih? 160 kali 160 ya. Tuh nolnya ada 4 ya. Berarti ini teh 166.400.000. Ini 166.400.000. Yang bawahnya berapa nih? 200 kali 936.000. Tar. 187 200.000 gitu ya. Terus yang jam 6 sore 120 dikali 832.000 ini 99.840.000 ya. Nah ini tambahin, totalin semua tah yang ini. Buntutnya berarti ini berapa? 40 ya. Yang buntutnya 40 itu cuma yang ini doang tuh. Ya udah aja pasti jawabannya di sini 453 kojut 440.000 gitu. Ya. Berarti soal nomor 12 ini jawabannya yang B gitu. Jelas ya? Nah, sekarang ini teks keempat buat soal nomor 13 sampai 16 ya. Dua jenis pasir, ada pasir A sama B dituangkan secara terpisah sehingga membentuk kerucut. Nah, radius alas pasir A itu selalu sama dengan tingginya. Berarti kasus di sini tuh kalau pasir A ya. Berarti ini pasir A. Itu R sama dengan T gitu ya. Jadi RA itu kudu sama dengan TA. Nah, kalau misalnya radius alas pasir B itu 4 kali tingginya. Berarti ini kalau yang pasir B ya. Nah, pasir B berarti radiusnya 4 kali tingginya. Berarti ini kalau pasir B, RB-nya sama dengan 4 kali TB gitu ya. Ini RB sama dengan 4 kali TB. Terus jika kedua jenis pasir tersebut dituangkan dengan laju volume yang sama, berarti kalau laju volume tuh ya debitnya gitu ya. Debit tuh rumusnya apa sih? Q sama dengan V per T kan. Berarti Q1 sama dengan Q2 gitu. Si debitnya kudu sama. Dengan laju volume yang sama, maka perbandingan R1 banding R2-nya berapa? Ya. Berarti V per T-nya sama nih. V1 per T1 sama dengan V2 per T2 gitu ya. Gimana nih kira-kira? Berarti dituangkan dengan laju volume yang sama. Otomatis ya masih volumenya pasti sama tuh ya. Jadi volume yang pertama itu sama dengan volume yang kedua gitu. Yang ditanya di sini apa?
perbandingan R1 banding R2. Oh, ini pakai R1 sama R2 ya. Saya pakai RA sama RB di sini. Nah, berarti ini indeksnya kita ganti aja. Ini 1 sama 2 gitu. Nah, ini 1, ini 1, ini 2 gitu ya. R1 banding R2. Kan si laju volumenya sama. Kalau laju volumenya sama, otomatis ya si T-nya ini nanti bakal sama gitu. Si volumenya sama ya. Q1 sama dengan Q2. Berarti V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Yang beda kan ya si ininya ya, volumenya. Cuman di sini coba kalau kita samain volumenya gimana nih? Jadi ini V1 per T1 ini sama dengan V2 per T2. Ini saya tulis ya. VT volumenya gitu. Ya berarti kalau misalnya waktu penuangannya sama, pasti volumenya pasti volumenya bakal sama gitu. Jadi dari V1 sama dengan V2 ini gimana nih? Buat nyatain R1 banding R2. Berarti langsung aja ya, saya pakai yang V1 sama dengan V2 nih di sini. Nah, volume kerucutnya kan sepertiga PR kuadrat T kan? Ya. R kuadrat T. Nah, cuma nanti indeksnya itu yang beda. Ini sepertiga Pi R kuadrat T gitu. Ya. Nah, yang ini mah sepertiga Pi-nya bisa kita coret kiri kanan. Ini untuk kerucut pertama kasih indeks 1, kerucut kedua kasih indeks 2. Nah, kayak gini. Nah, yang diminta T kan perbandingan R1 banding R2. Nah, dari perbandingan ini aja. Berarti gimana nih? R1 banding R2. Nah, lihat ini R1 T nempel sama T1 ya. Berarti nanti kalau ini indeksnya 1, kalau nempel kudu saling diagonal letaknya. Berarti ini T1-nya kudu di sini. Nah, ini R2 itu nempel sama T2 gitu, ya. Berarti di sini kudu T2. Ya. Oke. Nah, udah gitu ini kan kuadrat ya. Kalau kuadrat berarti nanti diakarin gitu. Ya, ini kan R1 banding R2-nya T kuadrat. Ya, berarti ini kuadrat nih. Nah, radius alas kerucut pasir A selalu sama dengan tingginya di sini. Oke. Ya. Terus sedangkan radius alas pasir B itu 4 kali tingginya. Berarti di sini kita bandingin nilai tingginya ya. Misalnya tingginya ini T1, yang ini tingginya T2. Oke, radiusnya. Ya udah di sini sebentar ya, saya baca dulu. Laju volume yang sama. Berarti T1-nya kan ini sama dengan R1 nih. Saya langsung ganti aja ya. Ini T1. Ini kita nyatain, kita butuh variabel T-nya dalam R gitu. Oh, gini aja nih teman-teman dah. Jangan, biar nggak pusing ya, biar nggak pusing. Ini nanti saya hapus dulu deh. Berarti ini T1-nya berapa? Ini saya balik nih, R1 kan sama dengan T1. Berarti T1-nya T ini sama dengan R1. Ya. Nah, ini T2-nya. T2-nya itu T sama dengan 1/4 R2 gitu. Sama dengan 1/4 R2. Nah, udah nanti ini ya kita substitusi ke sini, ke T1. T2-nya yang si 1/4 R2 kita substitusi ke T2. Jadi biar gampang hitungnya gitu, ya. Ini kudunya R kecil ya. Ya udahlah ya. Berarti di sini R1 kuadrat, R kuadrat kali T1-nya tuh R kuadrat, R aja ya.
Ini untuk yang pertama nih. Yang kedua, R2-nya berapa? R2-nya ya udah kita tulis aja R2 gitu ya. Biar dalam variabel R gitu. T2-nya itu seperempat R2, berarti seperempatnya saya taruh depan nih. Nah, ini R2. Ya. Jadi kan di sini R-nya pangkat 3 nih. R pangkat 3 sama dengan seperempat. Ini R pangkat 3. Nah, ini indeksnya yang ini 1, ini 2. Berarti si R2-nya ini bisa pindah ke bawah kayak gini. R banding R pangkat 3. Ini sama dengan seperempat. Nah, ini 1, ini 2 gitu. Ya kan? Kita akarin pangkat 3 aja masing-masing ruas gitu di sini. Ini akar pangkat 3 dari ini sama dengan akar pangkat 3 dari ini. Ya. Udah deh. Jadi R1 per R2 itu sama aja kayak R1 banding R2. R1 banding R2. Nah, ini teh sama dengan akar pangkat 3 dari 1 mah ya 1 ya. Berarti 1 banding akar pangkat 3 dari 4 gitu ya. Ada nggak jawabannya nomor 13 tuh yang A ya? Nomor 14. Nah, jika kedua pasir tersebut dituangkan dengan laju volume yang sama, sekarang H1 banding H2. Oh ya udah aja kita masih pakai rumus yang ini. Kebalik ya, berarti si R-nya yang kita nyatain dalam T. Nah, ini kan kita punya formulasi ini nih tadi. Ya. Ini saya tulis aja. Kita punya rumus ini. Berarti kalau pasir A, ini berapa nih? Ini saya copy sini ya, karena saya butuh datanya gitu. Saya tulis sini aja. Berarti kita nanti nyatainnya dalam T gitu. Nah, R1 kan sama dengan T1. Nih, kita pakai yang hijau nih. Berarti ini T kuadrat kali T ya. T kuadrat kali T. Tapi ini indeksnya 1. Nah, sekarang R2 yang ini kita ganti sama 4T2 gitu. Ya. Jadi R2-nya itu kan 4T2 ya. 4T kuadrat. Nah, ini T. Tapi ini 2. Gitu ya. Jadi gimana nih? T pangkat 3. T1 pangkat 3 ya. 4 kuadrat berarti 16. Ini 16, T2 pangkat 3 gitu ya. Nah, H1 banding H2 T sama aja kayak T1 banding T2. Cuman variabelnya saya pakai T gitu. Berarti T1 banding T2 di sini. Nah, ini pangkat 3. Nah, 16-nya kan nempel sama T2 nih. Berarti ini kudu saling diagonal sih, 16-nya kudu di atas. Ini per 1. Ya kan? Ya udah akarin pangkat 3 masing-masing ruas. Ya. Berarti nanti di sini T1 banding T2. 16 T 2 pangkat berapa sih? 2 pangkat 4 ya. 16 ini 2 pangkat 4. Nah, kita keluarin dari akar jadi gimana nih? 2 akar pangkat 3 dari 2 kan? Akar pangkat 3 dari 1 mah ya 1. Akar pangkat 3 dari berapa? Sorry. Bukan. Wait, ini 4 per 3 ya. Oh iya benar. Sorry ya, ini 2 akar pangkat 3 dari 2 banding 1. Ada nggak nih jawabannya? Oke ya. Berarti ini jawabannya yang D ya. Yang D yang 2 akar pangkat 3 dari 2 banding 1. Yang mana jangan sampai salah milih jawaban ya.
Udah capek-capek ngitung. T1-nya berarti yang B, yang B teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat lagi soal nomor 15. Nah, kedua jenis pasir terus dituangkan dengan laju yang sama hingga kedua dasarnya bertemu di satu titik ya. Berarti ini saya gambar aja dulu ya si kerucutnya. Keduanya bertemu di satu titik mah berarti ini kan kayak gini. Ya, saya gambar dulu ya, ini kerucut. Nah, ini alasnya. Gitu ya. Ada 2 biji teh si kerucutnya. Ya. Nah, ini ada titik P1 sama P2-nya nanti ketemu, katanya ketemu si kerucut besar sama kerucut kecil ini ketemu di sini gitu misalnya. Ya, ini saya kecilin masih kerucutnya. Nah, si P1 sama P2-nya ketemu. Nah, gimana nih? P1 sama P2 si ujung kerucutnya ketemu, bukan si P1 sama P2-nya. P1 sama P2-nya nggak akan ketemu, udah di tengah-tengah ya. Nah, ini saya tandain dulu. Nah, ini P1. P saya kasih indeksnya 1. Yang ini P indeksnya 2 gitu ya. Ini saya copy aja ke bawah. Hingga kedua dasarnya bertemu di satu titik. Nah, kayak gini. Pertanyaannya jarak antara P1 dan P2. Ya, jarak antara P1 dan P2 nih berarti yang ini kan. Nah, si jaraknya berapa? Ya udah, jaraknya mah berarti tinggal R1 tambah R2 tuh di sini ya. Nah, ini jaraknya kan R1. Yang ini R2. Ya berarti di sini jaraknya jarak P1 dan P2. Nah, ini harusnya merah ya. Jarak P1 dan P2 itu berapa? Nah, di sini R1 tambah R2 kan berapa sih ini? Sorry tadi. Jarak antara P1 dan P2-nya 20. Antara P1 dan P2-nya itu jaraknya 20. Berarti si R1 tambah R2-nya kalau kita jumlahin di sini. Kalau kita jumlahin R1 tambah R2-nya itu jarak P1 sama P2-nya kan 20 nih. Berarti R1 tambah R2-nya kudu 20. Pertanyaannya jarak antara P2 dan titik temu. P2 dan titik temu teh berarti yang ini nih. Nah, yang dikuningin sama saya. Si R2 berapa gitu? Si R2-nya berapa? Ya. R1 tambah R2 sama dengan 20. Berarti yang ditanyanya kan R2. Jarak antara P2 dengan titik temu. Ini teman-teman harus tahu ya, yang ditanyanya ini berarti R2 nih. Berarti R1-nya kita nyatain dalam R2. Gimana tadi hubungannya? Di atas udah ada nih. R1 banding R2 teh 1 banding akar pangkat 3 dari 4 yang ini. Ya. Jadi R1 tadi saya tulis aja deh. R1 banding R2 ini sama dengan 1 per akar pangkat 3 dari 4. Nah, berarti kan si R2-nya nih. Ya. R1-nya kita nyatain dalam R2. R1-nya sama dengan R1-nya gimana? R2 dibagi akar pangkat 3 dari 4. Ya berarti ini nanti kita kopas aja ke sini.
CR1-nya. Ya. Nah, ini saya kopas ke sini. Ditambah R2 sama dengan 20. Ya, ini copy lagi. Nah, ini kan 1 nih. R2-nya dikeluarin mas saya nih. Jadi kalau R2-nya dikeluarin nanti gini. R2 dikali 1 per akar pangkat 3 dari 4 ditambah 1 sama dengan 20. Ya, berarti ini penyebutnya nanti disamain aja nih. R2 dikali berapa tuh? Akar pangkat 3 dari 4. Berarti ini 1 ditambah akar pangkat 3 dari 4. Sama dengan 20 gitu. Ya udah, yang ditanyanya kan si R2-nya nih. Berarti R2 ini sama dengan kali silang nih, kali silang cross multiply, berarti yang ini kali ini dibagi itu gitu ya. Itu teh yang di atas maksudnya. 20 kali akar pangkat 3 dari 4 dibagi 1 plus akar pangkat 3 dari 4 ya. Ini udah jawabannya kayak gini. Ada nggak? 15 yang A ya. Soal yang ke-16, jika ternyata pada saat radius pasir B itu 12 meter, volume pasir B berapa? Berarti tadi hubungannya nih, radius sama tinggi. Ini kan pasir B. Nih, ada hubungannya. Pasir B teh radiusnya 12 meter. Berarti R2-nya di sini itu teh sama dengan 12. Tingginya berarti seperempatnya kan? Berarti T2-nya di sini seperempat dari 12 aja berapa tuh? 3 ya. Ya udah, nanti di sini kita cari deh volume pasir B. Jadi volumenya sama dengan sepertiga PR kuadrat T. Ini 2 gitu ya. Jadi volumenya ini sepertiga volume pasir B, berarti volume 2 ya. Kali pi kali 12 kali 12 kali 3. Coret 12 kali 12 144 ya. Jadi volume pasir B-nya ini 144 pi. Ya. Jadi nomor 16 volumenya 144 pi. Yang E ya. Nah, sekarang ini teks kelima ya buat soal nomor 17 sampai 20. Pada langit-langit ruangan yang berbentuk persegi panjang dipasang lampu-lampu dengan tiap lampu berbentuk piramida dengan alas berbentuk persegi. Kayak ini limasnya saya gambar ulang aja ya. Panjang rusuk tiap piramida tuh 40 cm. Berarti ini rusuk piramida ya. Saya gambar kayak gini. Terus udah gitu ini ada segitiga ya. Nah, ini kayak gini. Ya, limas lah intinya mah limas. Limas segi 4 beraturan ya. Yang ditanya di sini tinggi kap lampu ya. Berarti sama aja kayak tinggi limas gitu. Ini mah tinggi sebuah kap lampu mah yang ini kan. Ya. Tinggi kap lampu. Berarti kan kalau misalnya sisi ini 40. Ini 40, ini langsung aja ini kudu tahu ya. Kalau persegi mah berarti ini 40 akar 2 gitu. Nah, ini 40 akar 2 berarti saware separohnya di sini ya. Ini 20 akar 2 kan. Nah, lihat segitiga yang ini. Ini kan segitiga suki-suki nih. Ya. Berarti sisi miringnya berapa tuh? 40 kan. Nah, ini tuh tegak lurus. Ini 40. Nah, berarti tinggi ini ya tinggal Pitagoras aja gitu. Kalau kita punya segitiga siku-siku ya, dengan sisi ini 40. Nah, sisi T-nya yang dicari. Kalau ya ini nolnya jelek ya, goreng. Nah, gitu ya. Yang ini 20 akar 2.
Berarti T-nya berapa nih? T-nya sama dengan akar dari 40 kuadrat dikurangi 20 akar 2 kuadrat ya. Jadi ini berapa nih? 1600 dikurangi 800. 800 ya? Akar 800. Nah, akar 800 teh kan 400 kali 2. Si 400-nya kita tendang dari akar gitu. Jadi akar 400 teh kan 20 ya. Jadi tinggi si limas ini teh 20 akar 2 gitu. Ya. Jadi buat soal nomor 17 ini tinggi si kap lampunya teh 20 akar 2 yang B. Ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, jika biaya pemasangan dan pembelian di sini pembelian sebuah lampu beserta kapnya itu 200 untuk menerangi ruangan seluas 60 meter persegi, berarti dibutuhkan biaya paling sedikit berapa gitu ya. Nah, jadi dia menerangi ruangan bagian bawah gitu ya. Ruangan seluas 60 meter persegi itu berapa kira-kira? Jadi luas daerah terang per lampunya berapa sih di sini? Kalau sisinya 40 cm kan ya di sini. Dan tiap rusuk piramida 40 cm. Berarti kan ini alasnya 40 cm nih. Ya. Menerangi ruangan seluas 60 meter persegi. Sebentar. Daerah yang diteranginnya itu berbentuk persegi juga dengan panjang sisi 4 kali panjang sisi kap lampu. Jadi kalau kap lampunya T40, si daerah yang diteranginnya 4 kali lipatnya gitu. Jadi di bagian alasnya ini 4 kali lipatnya. 4 kali lipatnya berarti ini teh 160 cm atau 1,6 meter persegi gitu. 1,6 meter aja, bukan meter persegi. Nah, berarti ini luasnya berapa tuh? Luasnya 1,6 kali 1,6 ya. Berarti ini luasnya. Udah aja jangan dihitung 1,6 kali 1,6. Kan katanya kalau biaya pemasangan dan pembelian sebuah lampu sama kapnya 200.000. Nah, kalau misalnya luas ruangannya 60 meter persegi jadi gimana nih? Ya, berarti lampunya yang dibutuhkan berapa biji gitu. Jadi banyak lampu yang dibutuhkannya kita harus cari di sini. Nah, cara nyari banyak lampu yang dibutuhkannya untuk menerangi ruangan seluas 60 berarti ya ini aja kita bagi sama luasnya ya. Jadi banyak lampu. Nah, ini banyak lampunya. Itu teh 1,6 dikali 1,6 1,6. Sorry. 60 kan luas yang diteranginya 60 ya. Jangan kebalik, dibagi luas daerah yang diteranginya tuh yang ini nih. Ya. 1,6 kali 1,6. Ntar ini saya warnain dulu. Ini maksudnya mah ini teh daerah yang diterangi gitu. Ya, jadi warnanya kuning. Nah, bagi 1,6 kali 1,6. Wah, ini mah koma ya. Berapa nih ya? 23 sekian ya. Kan ini 2,56. 2,5 nih. 2,56. Berarti 60 bagi 25 aja udah 24. Ya kurang lebih lah sekitar 24 lampu gitu. 24 lampu ya. Nah, 24 lampu. Harga satu lampunya teh 200.000. No peceng gitu. 24 lampu itu berapa harganya ya? Jadi kalau satu lampu 200.000, biayanya di sini biaya minimalnya ini 24 dikali 200.000. 4.800.000. Nah, 4.800.000 ya. Jadi soal nomor 18 ini
Jawabannya yang D ya. Nah, sekarang soal nomor 19. Pada ruangan tersebut, ini akan diletakkan satu meja berukuran 4x5 dengan kursi makan di sekelilingnya yang berukuran 0,5 kali 0,5 gitu ya. Nah, pada ruangan tersebut diletakkan satu meja ukurannya 4 meter kali 5 meter. Oke. Udah gitu dengan kursi makan di sekelilingnya yang berukuran 0,5 kali 0,5. Jadi di sini kita harus cari si dimensi ruangan minimumnya. Mejanya kan ukurannya tuh 4x5. Ini kalau digambar mah kayak gini nih. Nah, ini si ruangannya, ini perseginya ya, sorry. Nah, ini perseginya, bagian alasnya gitu ya. Sebentar, baca dulu. Ini oke. Satu meja, ini ukurannya 4 meter kali 5 meter. Berarti ada meja nih di sinilah. Kita bilangnya sini ada meja. Mejanya 4 meter kali 5 meter, terus udah gitu di sini bakal ada kursi-kursi kecil gitu. Ya. Ini ukurannya 4 kali 5. 4 kali 5 berarti ini lebarnya 4 gitu ya. Panjangnya 5. Terus bakal ada kursi-kursi kecil. Nah, ini kursi misalnya ya. Nah, ini kursinya ada 4 biji. Ngelilingin. 1. Ini tampak atasnya gitu. 2. Terus lagi ya, sini 3. Nah, terus udah gitu ini 4 nih. Terus ya kursi makan berukuran setengah kali setengah ya, kudunya mah. Oh, kudunya persegi ya si kursinya. Ya udahlah. Ini saya ganti lagi sama kotak gitu. Ya. Ada kursi di sini. Ukurannya persegi. Nah, ini 0,5 kali 0,5 gitu ya. Berarti panjangnya 0,5, lebarnya juga 0,5. Sorry. Nah, ini saya taruh di sini deh. Si kursi-kursinya. Kopiin ke dalam. 1. Terus ini. Ya, saya gambar dulu aja biar kebayang gitu ya. 2. Terus ini yang ketiganya di atas gitu ya. Nah, terus udah gitu di sini keempat. Terus jarak kursi ke meja setengah meter. Oke. Jarak kursi ke dinding minimal 1 meter. Berarti ini ya kayak ginilah. Jarak kursi ke dinding teh ini 1 meter. Minimal 1 meter. Berarti ini 1 nih. Ini ke sini 1 tambah setengah. Terus udah gitu jarak kursi ke meja setengah meter ya. Berarti ini setengah meter juga nih. Nah, ini setengah nih. Yang ini setengah juga nih. Nah, ini 1 meter gitu. Jadi ini panjangnya kita hitung dulu ya. Panjangnya itu si garis-garis yang warna biru ditambah panjang kursi dan meja gitu ya. Nah, jadi kita hitung dulu panjangnya. Panjang si ruangannya berapa nih? Yang ini ya. 1 tambah 1 itu 2. Ditambah yang ini nih. Yang ini setengah tambah setengah itu teh 1. Ditambah jaraknya tuh yang garis biru itu teh setengah kan. Setengah tambah setengah. Tambah lagi 5. Jadi berapa nih? 2 tambah 3 tambah 1. 4 tambah 5, 9 kan. Panjangnya 9 meter. Berarti sini teh 9 meter. Nah, kalau lebarnya berarti yang ini teh setengah nih. Ini setengah. Kesini setengah gitu ya. Tak, ini nggak lurus. Nah, ini nih saya garisin. Nah, berarti kita harus hitung panjang ini gitu. Coba yang bagian atas itu teh setengah tambah setengah. Lebarnya berarti setengah tambah setengah, yang ini teh 1.
Ini setengah, satu. Satu tambah setengah, 1,5 ya. Berarti ini 1,5, yang ini 1,5 juga nih, si 3 ini. Jadi 3 ditambah lebar si mejanya 4. 3 tambah 4 itu teh 7. Nah, berarti panjangnya 9 meter, si lebarnya teh 7 meter gitu ya. Kela bentar. Ini setengah. Enggak, ketang 8 ya. Setengah teh kan ini 1,5. Terus ini 1,5. Ini teh jarak kursi ke dinding minimal 1 meter. Sorry teman-teman. Jarak kursi ke dindingnya 1 meter. Berarti ini teh kudu 1 nih. Si 2 ini teh kudu 1. Nah, ini teh kudu 1. Ini kudu 1 juga. Jadi yang ini teh 1 segini. Yang ini 1 juga. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 4, 8. Jadi ini teh kudunya 4 tambah 4. 8 katang. Ini 8 meter ya. Nah, berarti di sini luas ruangannya berapa? Luas ruangan 9 kali 8 aja. 9 kali 8 itu 72 ya. Ini itu 72 meter persegi. Nah, terus jumlah lampu untuk menerangi ruangan tersebut. Ya, berarti jumlah lampunya tinggal 72, kita bagi yang tadi aja kan. Yang informasi di soal. Daerah yang diterangi lampu ini kan berarti luasnya 1,6 kali 1,6. Ya udah aja. Jadi jumlah lampu yang dibutuhkan di sini, jumlah lampunya tadi kan lampu teh dapat menerangi ruangan seluas 1,6 kali 1,6. Jadi jumlah lampu teh sama kayak banyak lampu ya. Banyak lampu aja biar sama, jangan jumlah katanya. Banyak lampu berarti di sini 72 dibagi 1,6 kali 1,6. 72 dibagi 2,56. 72 dibagi 2,56 mah nggak sampai 30 ya kan. 72 bagi 24, 30. Kurang dari 30, kurang dikit. Ya 29 lah ya. Jadi ini 29 lampu, 29 buah tuh. Nomor 19 ini jawabannya yang D ya. Nah, terus nomor 20, untuk 1 kap lampu perbandingan luas alas kap lampu dengan luas daerah yang dapat diterangi harusnya bukan diterangin, 1 kap lampu itu berapa? Berarti kita ngebandingin tadi yang kecil sama yang besar ini aja. Alasnya berapa tuh? 40 cm ya. 40 cm untuk alas si kap lampunya. Tuh ya. Jadi di sini kita bandingin aja luas kap, luas alas kap gitu ya. Luas alas kap dibanding luas yang dapat diterangi atau luas area terang ya, saya nulisnya area terang sini. Luas area terang. Tadi luas kapnya teh kan 40 kali 40 ya, kita konversi jadi senti aja nih semua. Terus luas area terang tuh 4 kali 40, berarti 4 kali 40 teh kan 160 kali 160. Udah aja ini nanti dicoret gitu. Ini 1, ini 1, ini 4, ini 4. Jadi 1 kali 1, ini teh 1. 1/16 ya. Atau 1 banding 16. Jadi ya 1 banding 16. Ya, 1 banding 16. Di jawabannya itu luas alas kap lampu dengan luas daerah yang dapat diteranginya 1 banding 16. Udah nggak? Ah, yang C nih jawabannya ya. Jelas ya?